Bab 2371. Walter yang putus asa diseret keluar dari rumah sakit oleh anak buah Ishak. Setelah dia dibawa pergi, semua rekaman pengawasan video tentang dia dihapus sepenuhnya oleh anak buah Ishak. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa menemukan data videonya di Aurous Hill, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk menemukan lintasan aktivitasnya. Setelah keluarga Walter mengetahui bahwa dia hilang, mereka akan datang ke Aurous Hill untuk mencari lagi, dan mereka akan menemukan bahwa orang ini seolah-olah dia telah menguap. Sebelum pergi, Charlie berbicara dengan Ishak dan memintanya untuk mengatur agar para profesional memberikan merkuri diklorida favorit Walt kepadanya. Setelah jatuh sakit seperti ayah Doris, ia akan segera memakaikan alat cuci darah. Inilah yang disebut aturan tubuh manusia. Untuk beberapa iblis dengan karakter yang sangat korup, metode ini dapat memberikan hukuman yang nyata bagi mereka. Doris melihat Charlie menentukan nasib Walter dengan cara yang menyenangkan dengan matanya sendiri, dan sangat terharu. Selama waktu ini, dia menyaksikan seluruh proses penyakit ayahnya, kemunduran lebih lanjut, dan tidak sadarkan diri. Dia bisa mengingat dengan jelas rasa sakit yang diderita ayahnya. Jadi, setelah mengetahui bahwa semua ini ternyata adalah keracunan Walter di belakang punggungnya, dia secara alami membenci Walter. Jika Walter baru saja ditangkap, dijatuhi hukuman, dan dipenjara, dia akan merasa itu terlalu murah untuk orang keji seperti itu. Adapun metode penanganan Charlie, jika dia sendiri, dia tidak akan berani memikirkannya, dan dia tidak akan bisa menyadarinya. Jadi rasa terima kasih yang dia rasakan kepada Charlie telah melesat ke tingkat yang tak tertandingi. Jadi, setelah Ishak membawa orang-orang keluar dari bangsal, Doris menutup pintu, dan saat dia berbalik, dia segera berlutut di depan Charlie, tersedak, dan berkata, "Tuan, terima kasih banyak untuk ini. Jika bukan karena Anda, saya mungkin tidak akan pernah tahu, semua ini ternyata adalah Walter di belakang layar. Jika bukan karena kamu, saya mungkin tidak akan pernah bisa membantu ayah saya mendapatkan keadilan." Charlie buru-buru mengulurkan tangan dia membantunya dan berkata dengan serius, "Ini hanya masalah tangan kiri saya, jangan terlalu sopan, orang ini, Walter, kejam dan jahat, jadi saya tidak hanya membantu Anda tetapi juga memperlakukan orang yang layak mereka dapatkan." Doris menghela napas, tersedak, dan berkata, "Tidak, aku benar-benar tidak menyangka bahwa selama bertahun-tahun menjadi teman sekelas, Walter akan dapat melakukan hal-hal buruk seperti itu." Kemudian, dia menyeka air matanya, melihat ibunya yang tidak sadarkan diri di sofa, dan bertanya, "Guru, ibuku, dia tidak baik-baik saja." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Bibi hanya untuk sementara pingsan," menyeka wajahnya dengan handuk basah yang dingin dan dia harus bangun. Lalu dia berkata lagi kepada Doris, "Bangunkan bibinya dulu, lalu berikan obat pada pamannya. Ini akan menyembuhkan paman segera setelah dia meminum obat sehingga kamu dan bibi akan benar-benar lega." Doris sangat gembira, dan berkata dengan cepat, "Baiklah tuan, berikan padaku." Setelah itu, Doris berlari ke kamar mandi dengan cepat. Segera, dia mengambil handuk basah dan berlari keluar dari kamar mandi. Dia melangkah ke sofa dan dengan hati-hati menyeka pipi ibunya dengan handuk basah. Setelah beberapa saat, dia melihat bulu mata ibunya bergerak sedikit, lalu dia membuka matanya. "Doris," hal pertama yang Leitina membuka matanya adalah bertanya dengan marah, "Di mana Walter itu?" "Dia membunuh ayahmu. Jangan biarkan dia pergi." Doris menatapnya. Charlie menatapnya dan berkata dengan tergesa-gesa kepada Leitina, "Bu, Walter sudah ditangkap. Diperkirakan dia akan tinggal di penjara seumur hidup." Leitina berkata dengan marah, "Dia membunuh suamiku seperti ini, tapi terlalu murah untuk memenjarakannya. Jika ayahmu tidak bisa menyelamatkannya, dia harus membayar ayahmu dengan nyawanya sendiri." Kemudian, dia teringat apa yang diracuni suaminya. Dia tidak bisa lagi menahan air matanya untuk penderitaan dan rasa sakit yang dideritanya, menyembunyikan wajahnya, dan menangis dengan sedihnya. Doris buru-buru membujuk, "Bu, jangan terlalu khawatir. Tuan Wade menemukan sejenis obat mujarab untuk ayah, dan ginjalnya bisa sembuh setelah meminumnya." "Apa?" Leitina berseru, "Hanya dengan meminum obat. Bisakah ginjal ayahmu disembuhkan?" Bagaimana ini mungkin? Bukankah dokter mengatakan bahwa gagal ginjal hampir tidak dapat disembuhkan?" Bab 2372. Charlie berkata saat ini, "Bibi, bagi kebanyakan dokter, gagal ginjal memang tidak dapat disembuhkan,
tetapi nenek moyang kita masih menyimpan resep yang bagus, dan pengobatannya tidak terlalu sulit. Betulkah? Leitina tidak bisa menahan perasaan gembira, tercekat, dan berkata, kemudian Tuan Wade akan mengambil tindakan dan menyelamatkan suamiku. Dia telah mengajar dan mendidik orang-orang sepanjang hidupnya, melakukan kebaikan dan mengumpulkan kebajikan. Dia tidak pernah melakukan hal buruk, dan dia seharusnya tidak berakhir seperti ini. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Doris di sebelahnya, meraih tangan Doris, dan menangis. Dia menggunakannya selama lebih dari 20 tahun. Membesarkan Doris menjadi sebuah bakat, dia belum pernah melihat Doris mengenakan gaun pengantin, untuk menikah, untuk memiliki anak. Dia belum menikmati kebahagiaan keluarga selama 3 generasi. Jika dia pergi begitu saja, itu akan menjadi dunia yang tidak bertuhan, sangat kejam. Charlie mengangguk saat ini dan berkata dengan serius, Bibi, jangan khawatir. Selama Paman meminum obat yang saya siapkan, dia pasti akan sembuh. Dengan itu, dia buru-buru memerintahkan Doris, Doris, jangan terlambat, cari cangkir dan isi setengahnya dengan air hangat, taruh pil yang kuberikan padamu di air hangat agar larut, lalu berikan pada Paman. Ketika Doris mendengar ini, dia buru-buru mengangguk, tanpa sadar berkata, oke. Muda, saat itu. Perkataan Tuan Muda hampir terlontar. Doris menyadari bahwa ibunya tidak mengetahui identitas asli Charlie, jadi dia buru-buru mengubah kata-katanya, oke. Ya, Tuan Wade, terima kasih. Saya akan mendapatkannya sekarang. Setelah Doris selesai berbicara, dia bergegas ke meja kopi dan merebus sedikit air hangat dengan ketel listrik. Setelah mengisi setengah cangkir, dia mengeluarkan kotak kayu cendana merah yang diberikan Charlie dari sakunya. Segera setelah kotak kayu dibuka, sebuah pil yang tidak mencolok ditempatkan di dalamnya. Namun, meskipun pilnya tidak terlalu mencolok setelah kotaknya dibuka, aroma obat yang menyegarkan meluap sekaligus dan dengan cepat memenuhi seluruh bangsal. Ini adalah pil penyelamat jantung yang disempurnakan oleh Charlie. Leitina juga mencium aroma obat, dan untuk sementara, dia merasa lebih energik, jadi dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru, aroma obat ini terlalu enak. Rasanya pasti jauh lebih enak daripada obat tradisional yang pernah saya alami. Sepertinya baunya sangat harum, membuatku merasa jauh lebih nyaman. Doris merasakan hal yang sama. Saat dia mencium aroma obat, hidungnya seperti tersumbat, dan tiba-tiba dia mencium bau mentol yang kuat, dan perasaan itu bahkan bisa langsung naik. Saat ini, Doris sangat yakin dalam hatinya bahwa obat ini pasti bisa menyelamatkan ayahnya. Setelah itu, dia memasukkan pil ke dalam air sesuai dengan instruksi Charlie. Tepat ketika dia akan menemukan sumpit sekali pakai untuk diaduk, pemandangan ajaib terjadi. Pil penyelamat jantung penghilang darah ini segera larut ke dalam air dengan kecepatan sangat cepat segera setelah masuk ke dalam air, dan itu meleleh sepenuhnya hanya dalam 2 atau 3 detik. Selain itu, air hangat yang meleleh tidak menjadi keruh seluruhnya melainkan dalam keadaan bening seperti air gula merah. Meski warna airnya semakin gelap, namun masih terlihat jelas tidak ada jejak kotoran di dalamnya. Hal ini membuat Doris terpana karena berkali-kali meminum obat tradisional, terutama obat butiran Cina. Dalam kesannya, hampir semua jamu tradisional tidak bisa sepenuhnya larut dalam air. Tidak peduli seberapa panas air yang digunakan, sekeras apapun airnya diaduk, akan ada sedikit sisa obat yang bagus di dalam cangkir di akhir minuman. Namun, obat ini larut sempurna dalam air secara instan tanpa diaduk. Dapat dilihat bahwa obat ini sangat murni sehingga hampir tidak mengandung kotoran. Terkejut, dia menatap Charlie dan bertanya, apakah cukup untuk memberi makan segelas air ini kepada ayahku? Charlie mengangguk, ya, jika Paman dalam keadaan koma, tetapi jika Anda membantunya berdiri, lebih banyak air masih bisa dimasukkan. Baik. Doris segera membawa cangkir itu ke bangsal dalam, dan ibunya, Leitina, buru-buru mengikutinya. Mereka berdua membantu Pak Simon, yang tidak sadarkan diri, bangun, lalu Doris menuangkan air hangat pil ke dalam cangkir dan menuangkannya ke dalam mulutnya sedikit demi sedikit. Ini menyebabkan pemandangan ajaib kognisi. Bab 2373. Obat cair diberikan kepada ayah Doris. Ibu dan putrinya terkejut saat mengetahui bahwa wajah pucat Simon yang seperti kertas tiba-tiba berubah sedikit menjadi kemerahan. Inilah yang oleh pengobatan tradisional disebut warna darah. Jika darah manusia cukup kuat, kulit akan menjadi kemerahan dan berkilau.
Setelah darah tidak mencukupi, akan menjadi putih atau pucat. Kenapa pasien sakit parah hampir pucat, bibirnya bahkan tidak berdarah setengah, itu karena darah di tubuh sudah habis. Ini kasus ayah Doris. Gagal ginjal yang sangat parah telah lama mempertaruhkan nyawanya. Seluruh tubuhnya, seperti tanaman di ambang kematian, layu hingga ekstrim. Namun, setelah obat diminum, tubuhnya mulai mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Di mata ibu dan putrinya, adegan ini seperti menonton film dokumenter di stasiun TV atau mengatakan keajaiban yang terkuak di depan mata mereka. Dalam beberapa film dokumenter, untuk menyaksikan alam dari depresi segala hal di musim dingin hingga pemulihan bumi di musim semi, sebuah kamera video sengaja digunakan untuk mengambil fotografi selang waktu, merekam hutan dari awal musim dingin hingga mekar bunga musim semi, dan kemudian dimainkan dengan kecepatan yang meningkat. Dengan cara ini, penonton dapat melihat seluruh proses pemulihan semua hal di alam dalam beberapa detik. Pada saat itu, semua orang akan dikejutkan oleh hasil karya alam yang luar biasa. Ibu dan putrinya saat ini menyaksikan keajaiban seperti itu. Ayah Doris, Simon, telah mengalami perubahan radikal dalam waktu yang sangat singkat. Setelah kulitnya menjadi kemerahan dan berkilau, napasnya menjadi lebih kuat. Dapat dilihat dari monitor di sebelahnya bahwa tekanan darahnya yang semula sangat rendah mulai meningkat pesat dalam waktu singkat. Setelah beberapa saat, Simon perlahan membuka matanya. Pada saat ini, ibu dan putrinya menangis karena kegembiraan. Doris tertawa dan menangis dan bertanya dengan prihatin, "Ayah, bagaimana perasaanmu, ayah?" Leitina juga menangis kegirangan dan bertanya, "Sim, apa kamu sudah baikan?" Otak Simon masih belum bereaksi dengan baik, buru-buru bertanya kepada mereka, "Berapa lama saya tidur?" Leitina buru-buru berkata, "Sudah berapa lama kamu tidur? Kamu koma selama beberapa hari." "Ah!" Simon berseru, "Aku sudah koma begitu lama. Mengapa saya tidak merasa sama sekali? Rasanya seperti aku tidur lama sekali." Doris buru-buru bertanya, "Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang?" Simon berpikir. Saya duduk tegak dan menggerakkan anggota tubuh saya, dan berkata dengan heran, rasanya cukup enak. Rasanya tidak nyaman sama sekali. Apakah rumah sakit telah menemukan sumber ginjal saya? Tidak. Leitina berseru, "Kami tidak pernah dapat menemukan sumber dari ginjal Anda. Terima kasih kepada teman Doris yang membawakanmu obat ajaib, kamu bangun." Simon berseru, "Obat ajaib? Jenis obat ajaib apa?" Mengetahui bagaimana menjelaskannya, dia buru-buru berkata, "Oh, jangan terlalu banyak bertanya. Anda bukan dokter pengobatan tradisional. Bagaimana Anda bisa memahami obat ajaib ini? Cepat berterima kasih pada Tuan Wade." Simon mengangkat kepalanya. Melihat Charlie berdiri di sampingnya, dia buru-buru berkata dengan penuh terima kasih, "Mr. Wade, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan hidupku." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Paman jangan terlalu sopan. I dan Doris berteman baik. Sedikit usaha dari saya, tidak ada yang lain." Bantuan Leitina berseru, "Sim, saya melihat warna kulit Anda menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kondisi fisik Anda telah sangat membaik, kami harus memanggil dokter untuk memeriksanya." Sambil berdiri di samping Doris, Charlie bertanya dengan suara rendah, "Tidak masalah jika dokter datang untuk melihatnya." Bab 2374. Charlie mengangguk dan tersenyum, "Tidak masalah sama sekali, bagaimanapun, biarkan dokter datang untuk pemeriksaan sistematis." Doris buru-buru bertanya dengan suara rendah, "Apa yang harus kita katakan jika dokter bertanya tentang obat? Lagi pula, di mata dokter, gagal ginjal ayahku hampir tidak bisa disembuhkan." Charlie berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, rumah sakit orang, dokter akan melihat lebih banyak keajaiban medis." Kedua, Old Jacob, ayah mertua Charlie, tertabrak mobil hingga lumpuh dan ia masuk rumah sakit. Semua dokter mengumumkan bahwa dia hanya bisa berbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya, dan dia tidak bisa lagi merasakan di bawah lehernya, apalagi bergerak dengan bebas. Namun, dia menyembuhkannya dengan pil penyelamat jantung, memungkinkan dia untuk hidup dan menendang di tempat. Pada saat itu, ini juga dianggap sebagai keajaiban medis. Tetapi pujian itu diberikan kepada seorang dokter jenius pada saat itu. Siapakah penyembuh yang hebat di mata orang-orang? Tidak hanya tidak ada yang dimintai keterangan, dokter tersebut kemudian diganggu oleh Kobayashi Ichihiro. Saat itu, Kobayashi sangat menginginkan resep.
Segera, Leitina berlari dengan Direktur Chen yang ada di sana untuk shift malam. Begitu Direktur Chen memasuki pintu, dia menemukan Simon sedang duduk di ranjang rumah sakit dengan kulit kemerahan, dan dia terkejut dan tercengang. Profesor Simon, kenapa kamu duduk? Simon berkata sambil tersenyum, Direktur Chen, teman putri saya memberi saya obat ajaib. Saya merasa sangat baik. Jangan bicara tentang duduk, jika bukan karena begitu banyak tabung, kabel, dan klip monitor. Saya rasa saya bisa bangun dari tempat tidur dan bermain senam yang bisa disiarkan. Ya Tuhan! Direktur Chen berseru, bagaimana ini mungkin? Apa? Gagal ginjal Anda telah mencapai tahap akhir, dan hanya dapat dilanjutkan untuk sementara waktu dengan peralatan dialisis. Bagaimana itu bisa dilakukan sekaligus? Dia berkata, dia segera berlari dan dengan hati-hati memeriksa indikator fisik Simon. Tidak masalah jika Anda melihatnya, semakin Anda melihatnya, semakin takut. Dia bergumam dengan takjub, detak jantung naik, tekanan darah naik, indeks oksigen darah naik. Elektrokardiogram juga normal. Dia mendorong dengan tidak percaya. Melihat Simon berkacamata, dia berkata, Profesor Simon Wang, mari berjabat tangan. Lihat apakah Anda bisa meremasnya dengan kuat sehingga saya bisa merasakan kondisi otot Anda saat ini. Baik. Simon segera mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Direktur Chen. Sedikit kekuatan. Oh! Direktur Chen merasakan kekuatan di tangan Simon dan berseru, kamu bisa melakukan kekuatan otot? Ini sungguh luar biasa. Anda telah berada di tempat tidur selama beberapa hari dan berat badan Anda turun dengan cepat, dan itu disertai dengan masalah yang lebih serius. Ototmu berhenti tumbuh, tapi sekarang masih ada kekuatan yang begitu besar, sungguh luar biasa. Simon terkejut, Direktur Chen, apakah kekuatan ini masih bagus? Direktur Chen berseru, ini tidak apa-apa. Anda ingin? Saya tahu bahwa banyak pasien gagal ginjal stadium akhir tidak dapat berpegangan tangan bahkan seperti yang dapat dilakukan oleh anak berusia 5 atau 6 tahun. Simon terkejut sesaat dan berkata dengan senyum gembira, Direktur Chen, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku sekarang. Apa? Direktur Chen berseru, saya belum menggunakan semua kekuatan saya. Kemudian kamu bisa merasakannya dengan seluruh kekuatanku. Simon mengangguk, tangannya berangsur-angsur naik, dan Direktur Chen masih terlihat terkejut pada awalnya, tapi segera setelah itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi sedikit jelek. Kemudian, dia tiba-tiba berteriak, tidak apa-apa. Itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Simon dengan cepat melepaskan, dengan ekspresi minta maaf, Direktur Chen, terbawa suasana. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Direktur Chen menjabat tangannya, dan dengan cepat menggosoknya dengan tangan lainnya, berkata, kamu benar-benar luar biasa. Saya beberapa tahun lebih muda dari Anda, dan tangan Anda lebih kuat dari tangan saya, yang masih besar. Sejauh ini, semua indikator Anda normal. Sungguh keajaiban. Saat dia berkata, dia buru-buru berkata, Profesor, tunggu sebentar, saya akan membiarkan perawat datang untuk mengambil darah Anda, dan meluangkan waktu untuk memeriksa kreatinin darah Anda. Jika kreatinin darah Anda juga normal, berarti Anda sudah sembuh total. Bab 2375. Kreatinin serum merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kerusakan ginjal. Semakin tinggi nilai kreatinin darah, semakin tinggi pula tingkat kerusakan ginjal. Untuk orang dewasa normal, nilai kreatinin darah umumnya berada di dalam 133. Melebihi nilai ini mengindikasikan bahwa ginjal telah rusak. Jika nilainya melebihi 450 maka dapat dinilai gagal ginjal, jika melebihi 700 maka pada dasarnya termasuk dalam kategori uremia. Dan hasil pantauan darah Pak Simon pada siang hari ini menunjukkan bahwa indeks kreatinin darahnya telah mencapai lebih dari 1,500. Oleh karena itu, ia ingin mengetahui apakah ia benar-benar menjadi lebih baik sekarang, atau bahkan sembuh. Indeks kreatinin darah adalah standar acuan yang paling penting. Segera, perawat itu bergegas. Melihat penampilan energik Emer Simon yang tiba-tiba, perawat itu terkejut untuk berbicara. Butuh waktu lama untuk pulih setelah peringatan Direktur Chen, dan dengan cepat mengumpulkan darah Simon. Darah itu dilarikan ke laboratorium untuk diuji, dan hasilnya memakan waktu paling cepat 20 menit. Saat semua orang menunggu hasil darahnya,
Simon memegangi perutnya dan bertanya dengan canggung kepada istrinya Leitina, "Istriku, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Saya tiba-tiba merasa sangat lapar. Saya lapar." Perutku mengeluarkan suara. Leitina menyeka air matanya dan tersedak, "Ishak, kamu koma akhir-akhir ini, dan perutmu juga menunjukkan tanda-tanda kelelahan." Dokter mengatakan bahwa metode nasal feeding dengan mengintubasi esofagus dari hidung tidak sesuai, sehingga selalu dijaga dengan infus nutrisi. Saya tidak menyiapkan apapun untuk dimakan. Doris buru-buru berkata, "Ayah, apa yang ingin kamu makan? Aku akan membawakannya dari luar untukmu." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru bertanya kepada Direktur Chen, "Direktur Chen, apa yang perlu dihindari ayah saya sekarang?" Direktur Chen berkata, "Ayahmu tidak makan makanan hari ini, dan tubuhnya menghabiskan banyak waktu dalam kondisi ini. Masih perlu cepat menambah nutrisi dan kalori, tapi dia tidak bisa makan makanan pedas." Simon buru-buru berkata, "Dokter Chen, bolehkah saya minta roti bebek panggang? Akan lebih baik lagi jika saya bisa mendapatkan semangkuk sup darah bebek." Jika masyarakat Aurous Hill memilih 10 makanan favorit, sup darah bebek dan roti bebek panggang pasti masuk dalam daftar. Bihun darah bebek dibuat dengan merebus darah bebek, usus bebek, hati bebek, dan bihun. Roti bebek panggang mirip dengan metode bebek panggang Eastcliff, tetapi bebek panggang digunakan sebagai isian roti dan dibungkus dengan roti. Simon berasal dari Aurous Hill, jadi dia memikirkan ini ketika dia berpikir untuk makan sesuatu. Setelah mendengarkan, Direktur Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ini semua baik-baik saja, tapi sup darah bebek harus tanpa cabai." Doris buru-buru berkata, "Kalau begitu aku akan membawanya segera." Charlie di samping berkata, "Doris, aku akan pergi denganmu." Doris tahu bahwa jika dia pergi, Charlie akan tinggal di sini sendirian untuk menghadapi orang tuanya, sedikit banyak malu, jadi dia berkata, "Kalau begitu ayo pergi bersama." Tepat ketika Charlie hendak pergi bersama Doris, Ibu Doris, Leitina, buru-buru berkata, "Oh, Doris, Wade adalah tamu terhormat dan dermawan besar bagi keluarga kami. Jangan biarkan Wade berkeliaran saat Anda membeli barang, ada sebuah restoran di seberang. Kamu bisa membelinya langsung dan biarkan Wade beristirahat di sini sebentar, hanya untuk berbicara dengan ayahmu." Saat Doris melihat postur ini, hatinya tiba-tiba menjadi gugup. Dia sangat mengenal ibunya. Dalam 2 tahun terakhir, dia semakin tua, dan ibunya mendesaknya untuk mencari pasangan untuk menikah dan memiliki anak. Lagi pula, di mata generasi yang lebih tua, perempuan yang berusia di atas 25 tahun harus bergegas untuk menikah. Saat ini, karir dan sekolah tidak lebih penting dari pernikahan. Tapi Doris sibuk bekerja dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan pesat Emgrand Group sebelumnya ada hubungannya dengan usaha kerasnya. Justru karena karirnya Doris sudah berusia 28 tahun, namun ia masih belum memiliki hubungan dengan siapapun, yang membuat orang tuanya sangat cemas.